أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jamaah Istiqamah Syarifut Jambi telah dibacakan kalam suci lahi oleh saudara Faza Taufiki. Alhamdulillah, dan semoga kita yang mendengarkan maupun dibacakan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan bacaan Quran yang telah disampaikan tadi akan menambah keimanan kita, akan menjadikan kita lebih sehat walafiat lagi untuk menghadapi hari yang ke-29 untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, selanjutnya adalah tausiah pada itikaf malam 29 ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Awaludin. Kami persilahkan, dan juga nanti akan diberi kesempatan untuk kita tanya jawab. Silakan Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sallallahu ta'ala alaihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلاك الذكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام, Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah iktikaf Masjid Puri Teluk Jambe, rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama meluangkan waktu iktikaf ya, di masjid ini. Ini semua tentunya tidak ada lain karena dorongan daripada keimanan ya. Karena orang-orang beriman ini ya punya sifat ya ingin senantiasa waktunya itu menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, yang bernilai sebagai amal soleh. Sampai tidurnya orang beriman saja ya, itu bernilai ibadah. Bagaimana menjadikan tidur bernilai ibadah ya? Maka tidurnya adalah dengan cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila kita hari ini menghitung usia kita, ya. Misalkan satu hari tidur kita itu 8 jam, maka berarti sudah sepertiga dari kehidupan kita selama satu hari.
Kalau usia kita 60 tahun, maka tidurnya itu berarti 20 tahun. Nah, ya kan? Nah, sepertiga hidup tidur. Nah, ya. Kemudian belum lagi makan dan minum. Kita makan ya yang rutin sehari biasanya 3 kali. Kalau makan itu membutuhkan waktu 15 menit, maka kalau dikalikan 3 berarti 45 menit. Itu satu hari. Maka berapa tahun waktu untuk makan selama 60 tahun? Ya. Dan belum hal-hal yang lain. Ya. Nah, kalau kemudian tadi misalkan tidur kita itu hanya sekedar tidur, maka 20 tahun waktu kita terbuang. Nah, tapi kalau kita tidur, misalkan ya, ketika akan tidur kita membaca doa. Sebelum tidur ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, yang disebut dengan tasbih Fatimah, ya, di mana Rasulullah itu mengajarkan Sayyidatuna Fatimah sebelum istirahat membaca ya tadi tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, takbirnya ditambah 1 jadi 34, jumlahnya 100. Nah, kemudian ketika tidur itu ada niat nanti di akhir malam ingin bangun sholat tahajud, ya, maka orang yang tidur dengan berwudu, ya, dia akan senantiasa didoakan oleh malaikat, didoakan ampunan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi orang beriman itu ya tidurnya saja menjadi ibadah, menjadi kebaikan. Nah, tapi kalau kita tidak lakukan seperti itu, nah, berarti waktu kita habis 20 tahun. Nah, makanya setan itu pintar. Ya. Satu waktu ada kisah dalam satu riwayat hadis, baginda Nabi itu mengatakan, mampukah kalian setiap hari melakukan 2.500 kebaikan? Berapa? 2.500 kebaikan. Maka para sahabat mengatakan, siapa yang mampu ya Rasulullah melakukan 2.500 kebaikan setiap hari? Kullukum tastati'un, setiap kalian mampu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, kalau dalam hitungan amal solih, 1 itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka baginya pahala 10 kali lipatnya. Maka hendaklah kalian setiap hari, nah, ya, setiap selesai sholat membaca tasbih subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, maka jumlahnya adalah 30 kali. Ya. Kalau 5 waktu berarti 150 kali. Kemudian dilipatkan 10 menjadi 1.500 kali. Ya, 1.500 kebaikan jadinya. Nah, ketika kalian akan tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, digenapkan menjadi 100.
Maka 100 dikalikan 10 jumlahnya adalah 1000. Berarti berapa? 2500 kebaikan. Nah. Oh, kalau begitu mudah ya Rasulullah. Ya. Gampang. Ya. Tapi masalahnya adalah setiap kali selesai sholat, setan itu menggoda kalian dengan segala macam hal-hal yang menyebabkan sebelum selesai membaca itu kalian sudah pergi dari sholat. Nah, ya. Ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Kemudian ketika akan tidur, setan akan meniup-niupkan, ya, sehingga kalian terlupa untuk membaca tasbih. Tuh, ya. Nah, dari itulah maknanya berarti, ya, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Nah, dari itu hendaknya ini kita betul-betul memperhatikan hal-hal tersebut, ya. Jadi nilai ibadah itu sangat tinggi, ya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal soleh itu ketika di dunia, ya, amal soleh itu ketika di dunia orang-orang menganggapnya seolah-olah nggak penting, gitu, ya. Karena apa? Karena yang dipikir penting dalam kehidupan dunia itu kalau punya harta banyak, kalau punya pangkat yang tinggi, kalau punya kehormatan yang tinggi, sehingga sibuk mencari itu, ya. Dikejar terus, maka ketika meninggal, kata Imam Al-Ghazali, disebutkan an-nasu niyamun, manusia itu ketika hidup itu seperti tidur, tapi ketika meninggal wa idza matu intabahu, ketika meninggal barulah dia tersadar. Tersadar bagaimana? Ya, tersadar. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nah, di akhirat baru, ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Permintaannya apa? Ya, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, untuk beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah menjadi orang-orang yang yakin. Nah, tapi keyakinan di waktu itu sudah tidak ada nilainya, ya. Nah, oleh karena itulah maknanya berarti kehidupan kita di dunia ini bagaimana menjadi ladang amal kebaikan untuk kehidupan akhirat, ya. Ladang amal untuk kehidupan akhirat. Nah, maka kita bersyukur ketika di malam-malam 10 hari terakhir ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan amal-amal sunnah, ya. Baik itu qiraatul Quran, baik itu berzikir, ya, baik itu bermunajat, berdoa, sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Itu adalah satu nikmat yang besar, ya, yang nilainya tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan dunia yang apapun, ya. Coba kita hari ini makan makanan yang paling enak, ya. Makan, setelah makan sudah, ya,
sampai tenggorokan terasa enaknya, sampai lidah lepas tenggorokan ke bawah sudah nggak terasa lagi. Nah, padahal mengusahakannya itu habis-habisan. Ya. Berapa banyak orang karena hanya ingin makan yang menurutnya, ya ini lagi viral misalkan makanan harga sekian misalkan. Wah, akhirnya cari uang banyak-banyak hanya karena ingin makan perkara itu. Ya. Akhirnya ketika sudah dimakan ya sudah. Nah, Allah, habis sudah. Nah. Sementara nanti di akhirat ditanya itu, ya, karena dikatakan la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, ya, an umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila fih. Nah, seorang itu kakinya nanti di hari akhirat nggak akan bergeser sebelum ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Kita punya masa di dunia 60 tahun, ada yang lebih 60, ada yang kurang dari 60. Itu ditanya, untuk apa usia kamu? Allah, ya. Kalau waktu-waktu kita itu terisi dengan amal-amal soleh, maka akan menjadikan kemudahan bagi kita di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau terisi dengan amal-amal yang tidak baik, alangkah malunya kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya wa an syababihi fima ablah. Ini, ya. Padahal yang kedua ini, masa mudamu habis untuk apa? Padahal masa muda itu juga termasuk dari umur. Tapi kenapa ditanyakan? Karena masa muda itu masa-masa, ya, yang penuh dengan potensi-potensi kebaikan. Ya. Orang itu kalau sudah tua punyanya keinginan saja, kekuatannya sudah banyak hilang. Nah, masih muda kekuatannya besar, ya. Kekuatannya ada. Mau menuntut ilmu agama masih muda, mumpung muda, ya. Ya, mungkin ada teman-teman anak-anak muda di sini yang jadi santri. Jangan pernah berpikir begini, ya, karena setan itu kadang menggoda kita kalau kita sedang nyantri, ya, mikirnya, saya sudahlah mondoknya sampai di sini saja. Nah, nanti saya mau menghafal Al-Qur'annya cari istri yang hafizah. Nanti gampang di rumah kalau punya istri hafizah. Saya bisa setoran dengan istri. Itu bohong, ya. Karena pada praktiknya kalau sudah berumah tangga, bukan sibuk mikirin Al-Quran, sibuk mikirin nafkah, ya. Maka kalau kita sedang nyantri, idza kunta fi amrin fakun fihi, ya. Kalau engkau sedang berada dalam satu urusan, fokuslah di situ. Ya. Belajar sungguh-sungguh, ya. Tidaklah diberikan ilmu illa wa huwa alaihi syabun, kecuali orang itu dalam keadaan muda. Masa muda itu masa-masa di mana masih jernih ingatan kita, masih kuat ingatan kita, ya. Ada riset, penelitian, dan itu pernah saya alami ketika masih di pesantren. Saya pernah mengajar anak-anak yang masih lulusan SD, jadi lulus SD, lulus MI, pondok. Nah,
ada juga satu tempat ya, itu santrinya sudah banyaknya lulus SMA ya, atau lulus perguruan tinggi baru pesantren. Nah, yang lulus SMA dan perguruan tinggi semangatnya bagus ya. Nah, kalau yang anak SD lulus SD itu kalau belajar ramai ya, ramai belajar, dia berisik kadang, gurunya menjelaskan, ini bicara satu dengan yang lain, ngobrol lain sebagainya. Nah, yang lulus kuliah itu kalau gurunya mendengarkan, mengajar, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi bedanya ya, yang anak-anak lulus SD itu ya, kalau di akhir pelajaran ditanya, walaupun tadi belajarnya seperti bercanda, itu bisa ya, ditanya apa tadi pelajaran tadi, coba jelaskan, ternyata dia bisa menjelaskan, bahkan hafal. Kenapa? Karena daya ingatnya masih kuat, walaupun sambil bermain ya. Walaupun sambil bermain. Maka kalau kita punya anak-anak sekarang usia 5 tahun, 6 tahun, mau menghafal Quran, cuma kadang masih lari sana, lari sini, nggak masalah. Yang penting dia belajar dulu, belajar terus. Nah, nanti lama-lama karena kekuatan ingatannya itu akan apa? Akan kuat ya. Tapi yang tadi, yang lulus kuliah, dia ngaji mulai, jadi belajar ngajinya sudah lulus kuliah. Selesai belajar ditanya, gimana? Paham? Pusing mbak, katanya. Ya, pusing kenapa? Nah, nggak masuk, ya, nggak apa, nggak nempel. Kenapa? Ya karena tadi mungkin matanya melihat ke depan, tapi pikirannya kemana-mana, jadi tidak fokus. Itulah pentingnya masa muda dimanfaatkan ya. Jadi jangan pernah berpikir, nanti kalau saya sudah menikah baru saya akan begini, baru saya akan, enggak ya. Ya, jadi anak muda ini harus apa? Semangat sungguh-sungguh ya. Bahkan nanti ada hubungannya dengan materi yang kita bahas di sini. Nah, kemudian selanjutnya ditanya wa an malihi. Nah, orang tua akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana didapat, untuk apa digunakan. Allah ya. Berat ya. Ketika ditanya dari mana harta yang kita dapatkan itu, didapatkan dengan cara yang halal atau cara yang haram. Harta itu halalnya saja dihisab, haramnya diazab. Maka penting berarti bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan ketika kita bermuamalah, ketika kita mencari kasab atau usaha, menjalankan usaha-usaha kita. Kemudian wa fima anfaqahu, digunakan untuk apa? Ya, itu harta. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi madza amila fihi, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Nah, ditanya ilmu kita ini yang kita tahu ya, yang kita sudah pelajari, apakah diamalkan atau tidak. Nah, maka kita niat apapun dari ilmu yang kita dengar, kita niat untuk mengamalkannya gitu. Jadi semakin tambah ilmu kita itu, semakin kita
bisa menjadi hamba Allah yang baik. Nah, bukan untuk apapun, bukan untuk mendapatkan kemasyhuran, bukan untuk mendapatkan sanjungan, pujian. Mungkin orang di awal mula belajar ilmu, santri-santri, ya, belajar mula awalnya itu punya cita-citanya, oh nanti kalau jadi kiai banyak orang yang memuliakan, oh nanti kalau jadi mubaligh sekali panggil dapat uang 10 juta misalkan. Mungkin itu di awal seperti itu, silahkan. Tapi nanti kalau sudah terus berlanjut belajar, maka mulai diperbaiki niatnya. Ya. Kita belajar ilmu itu semakin bagaimana diri kita ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga disebutlah innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semakin kita mendapatkan ilmu-ilmu agama, semakin ya, hadir dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali lagi kepada bagaimana nilainya amal agama dalam kehidupan kita, maka penting kita merasa senang, merasa gembira ketika kita itu dimudahkan menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka sifat orang beriman ketika ditanya, ya Rasulullah mal iman, ya Rasulullah apa itu iman? Nah, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ya. Ketika perbuatan baik menyebabkan engkau gembira, senang, ya, bahagia. Wa sa'atka sayyi'atuka, dan keburukanmu menyebabkan engkau gelisah, sedih. Nah, fa anta mu'min, maka engkau adalah orang beriman. Ya. Maka mulai sekarang senangnya kita, bahagianya kita, gembiranya kita kalau dimudahkan mengerjakan amal-amal soleh. Gitu. Itu harus seperti itu orang beriman. Ya. Melebihi senangnya kalau kita dapat uang. Ya. Kita dapat uang, kita naik jabatan, ataulah lain sebagainya. Itu harus perasaan bisa mengerjakan amal soleh, nilai bahagianya harus lebih tinggi. Ya. Contoh, berapa banyak orang, ini nanti makanya bapak-bapak nih, ya, 10 hari bisa iktikaf, ternyata full 10 hari, alhamdulillah. Punya rezeki, undang tetangga-tetangga. Untuk apa? Tasyakkur bi ni'matillah, bersyukur atas nikmat Allah. Sementara ini kan banyak orang menilai bersyukur itu kalau tambahnya nikmat dunia. Ya, berapa banyak kita diundang oleh tetangga kita tasyakuran, kalau ditanya acara apa? Alhamdulillah beli rumah baru. Nah, ya kan? Ditanya lagi, acara apa? Alhamdulillah naik jabatan. Ya kan? Ditanya lagi, alhamdulillah, ya, bukan istrinya yang baru. Ya, alhamdulillah misalkan punya mobil baru. Selalu saja syukur itu kalau mendapatkan nikmat dunia. Tapi sudahkah kita atau pernahkah kita? Mungkin ada, ya, ngundang tetangga tasyakuran ketika 1 bulan kita bisa khatam Al-Quran. Ada tapi jarang, ya kan? Nganggapnya seolah-olah kalau kita khatam Al-Quran itu biasa.
Padahal bisa khatam Al-Quran 1 bulan itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Pernah kita diundang, ada tetangga kita ngundang misalkan acara apa, tasyakur. Alhamdulillah 40 hari 40 malam sholat berjamaah tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Nah, jarang kan? Nah, gitu. Padahal nikmat-nikmat itu harus lebih disyukuri daripada bertambahnya nikmat dunia. Nah, kalau nikmat agama, tadi nikmat amal soleh, itu malah akan menjadi kebaikan yang tersimpan, ya, sampai nanti kita di akhirat. Kalau nikmat dunia yang tadi, itu malah nanti ditanya, punya mobil baru dari mana uangnya? Nah, punya rumah baru dari mana uangnya? Nah, ditanya semua. Itu. Nah, kadang kita belum merasa nikmat agama itu satu nikmat yang besar, yang sebetulnya harus kita merasa nikmat agama, nikmat amal soleh adalah nikmat yang besar. Maka Rasulullah SAW memahami dan memberikan kepahaman hal ini kepada para sahabatnya, sehingga kalau ada orang kehilangan sholatnya, ya, kata baginda Nabi, man fatat khussalah faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Ya. Barang siapa yang kehilangan satu sholatnya, mungkin karena sibuk bekerja, sibuk berdagang, sibuk bertani, akhirnya sholat zuhur sudah waktu asar enggak melaksanakan sholat zuhur. Nah, sholat isya karena kecapean akhirnya enggak sholat isya. Maka sesungguhnya orang yang kehilangan sholatnya faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seolah-olah dia itu seperti kehilangan anak dan istri, anak dan hartanya, keluarga dan hartanya. Maka zaman dulu para tabi'in, ya, memahami hal itu. Ada seorang tabi'in, ya, Sabit Al-Banani namanya. Itu kalau beliau tertinggal sholat berjamaah takbiratul ula bersama imam, berkabulnya itu 3 hari, sedihnya 3 hari. Kalau ketinggalan sholat berjamaah rokaatnya tertinggal, berkabulnya 7 hari. Ya. Kenapa? Karena tadi memahami bahwasanya nilai amal soleh itu sangat besar, sehingga kalau kita kehilangan maka kita harus sedih, melebihi sedihnya kehilangan harta dan keluarga. Ya. Allah. Nah, kemudian ya, dari penjelasan itu pun disebutkan wasa'atka sayyi'atuka, Pak, wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukanmu menyebabkan kamu itu sedih. Nah, ya, kita misalkan biasanya, ya, bisa sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib, kok enggak tiba-tiba di satu hari kita kehilangan itu. Nah, kalau kita sedih, kita gelisah karena kehilangan itu, maka itu ciri tanda orang beriman, gitu ya. Jadi sedihnya karena kehilangan amal soleh, gembiranya karena bisa mengerjakan amal soleh, ya. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Nah, maka jangan pernah kita iri
orang yang diberi nikmat dunia sementara kita sekarang diberi nikmat agama, nikmat amal soleh. Ya. Dalam satu hadis disebutkan ada satu orang dia diberikan hafalan Al-Quran 30 juz. Al-Quran ada dalam hatinya. Tapi ketika dia melihat ahli dunia, kemudian dia bilang dalam hatinya, ya, wah, enak si Fulan, lebih beruntung dari saya. Ya. Padahal dalam hatinya ada Al-Quran. Sementara orang yang tadi itu nggak dikasih hafalan itu, maka berarti dia telah menyia-nyiakan nikmat Allah Ta'ala. Nah, ya. Allah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam, ya mungkin kalau bahasan tentang iktikaf itu sudah ada beberapa yang menyampaikan, namun kita lebih masuk ke dalam urgensi daripada iktikaf. Ya. Iktikaf itu dari kata iktakafa ya'takifu iktikafan, ifta'ala yaftailu ifti'alan, wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun, ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Iktakafa ya'takifu iktikafan wa mu'takafan fahuwa mu'takifun. Ya, maka orang yang iktikaf disebut mu'takif. Ya. Dari sulasi mujarrad akifa. Ya. Maknanya al-lubsu, berdiam diri. Berdiam diri apa? Berdiam diri, ya, mengosongkan diri dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Ya. Kemudian tafarrug, meluangkan waktu, fokus memikirkan kehidupan akhirat. Ya. Jadi diamnya kita di masjid, iktikafnya kita di masjid, selain kita mengerjakan amal-amal soleh, juga mentafakuri kehidupan kita, yakni kehidupan akhirat kita. Sudah berapa usia kita hari ini? Sudah berapa banyak amal soleh yang dikerjakan? Lebih banyak kebaikannya atau keburukannya? Sehingga di malam itu kita munajat kepada Allah. Kalau kita melakukan salah, terbayang oleh kita kesalahan-kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kebaikan-kebaikan kita mohon diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Contoh, setiap hari kita dimudahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka minta kepada Allah agar menjadi ahlul istiqomah. Jangan sampai nikmat itu tercabut dari diri kita. Ya. Maka makna, ya, yang kadang selalu saja hal ini kadang dikaitkannya dengan dunia, padahal ada makna tentang hal ini juga. Ya, kita itu kalau dengar innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu banyak orang menyampaikan ayat itu selalu saja tentang urusan dunia. Ya, oh kamu nih kerjanya yang rajin, kalau nggak rajin nanti nggak berubah. Tuh. Selalu saja itu. Padahal para ulama juga menjelaskan makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di antara maknanya adalah kalau ada seseorang dia dalam amal soleh, maka dia akan terus dalam amal soleh kecuali dia berpaling dari amal soleh itu. Maka jadi merubah, ya, hingga akhirnya Allah cabut kenikmatan itu dari dirinya. Orang sholat istiqomah, tiba-tiba dia mengatakan,
Sholat terus, kapan kayanya? Ya Allah, saya sudah sholat setiap hari 5 waktu, tahajud, duha, tapi nggak kaya-kaya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mutung kalau bahasa Jawa, ngambek, ya, putus asa. Nah, dari situlah maka dia akan tercabut, nggak bisa lagi melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dirinya sudah merubah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang kadang suka selalu dikaitkan hanya dengan hal dunia. Padahal hal itu berhubungan dengan apa? Dengan kenikmatan amal soleh. Ini perlu disampaikan supaya kita itu jangan selalu orientasinya, pemikirannya itu dunia terus. Sementara akhirat kita lupakan. Ada lagi sering disampaikan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Langsung mubalik menyampaikan, tuh cek Allah ge. Ya. Carilah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah oleh kalian apa yang telah Allah datangkan untukmu untuk kehidupan akhirat. Nah, ini yang kemudian yang digarisbawahi, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa juga kehidupan dunia. Sehingga akhirnya para mubalik mengatakan harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Padahal kapan kita seimbangnya? Coba kita hitung-hitung, kira-kira kita sudah seimbang belum antara akhirat dengan dunia? Lebih banyak dunianya, ya. Sholat sehari 5 waktu, sudah berapa waktu kita? Ya. Padahal kalau kita buka tafsir, banyak diantaranya tafsir dalam kitab Tafsirul Qurtubi menjelaskan bahwasanya wala tansa nasibaka minad dunya, maksudnya adalah jangan kamu lupakan bagian kamu. Nasib itu bagian dari kenikmatan dunia, jangan lupa inteskan juga untuk akhirat, itu maksudnya. Gitu. Kita dikasih nikmat dunia, punya harta banyak, jangan lupa, jangan cuma dibuat makan, dibuat tamasya, dibuat healing, dibuat makan di restoran, habis, setelah itu nggak tersisa. Tapi sisihkan untuk apa? Untuk bekal kehidupan akhirat. Itu maksudnya. Gitu. Nah, terus ya, kita dikasih jabatan oleh Allah Ta'ala, jangan lupa jadikan jabatan itu menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan membantu masyarakat, dengan membantu rakyat, gitu. Sehingga diajarkan oleh para khulafaur rasyidin bagaimana menjadi seorang pemimpin, ya, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya adalah bagaimana kemudian, ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi iktikaf itu diantaranya adalah mengistirahatkan diri kita dari hiruk pikuk kesibukan, pemikiran tentang dunia. Nah, kita alihkan kepada pemikiran tentang kehidupan akhirat. Ya. Makanya supaya fokus, dibuatlah iktikaf itu dengan rangkaian-rangkaian ibadah, gitu. Ya. Baik itu tilawah, baik itu sholat sunnah, baik itu berzikir dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya fokus kepada kehidupan akhirat. Nah, kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya'takiful ashral awakhira min ramadhana, muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada sigot hadis itu pakai kana yang meriwayatkan sahabat, itu juga hadis, ya. Sahabat menceritakan tentang Rasulullah. Nah, ya, itu namanya sifat. Sehingga hadis itu bukan hanya qaul. Apa itu hadis? Menurut pengertian, ya, pengertian mustalahul hadis, hadis itu adalah ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Ya, contoh dalam kitab Syama'il Tirmizi itu menjelaskan ahwalnya Rasulullah. Rasulullah itu tubuhnya seperti ini, tingginya seperti ini, rambutnya seperti ini, diceritakan oleh para sahabat. Itu ada dalam kitab Syama'il Tirmizi. Nah, itu sifat, itu juga hadis. Nah, kemudian ada yang ucapan, ya, qaul, ucapan. Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya qaulnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang fi'al, pekerjaan. Rasulullah mengerjakan, diceritakan. Contoh hadisnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang salat malamnya Rasulullah. Ya. Sebagaimana disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sepanjang malam hatta tawarama qadamahu, sampai dua telapak kakinya menjadi bengkak. Nah, itu yang menceritakan istri beliau, bukan beliau. Ya. Perbuatan diceritakan, gitu. Ada lagi takrir. Takrir itu ketetapan Rasulullah. Ya. Contoh Sayyidina Khalid ibn al-Walid ketika di satu tempat dia menangkap dob. Dob itu bentuknya hampir sama dengan biawak, tapi bukan biawak. Ya. Nah, kemudian disembelih, dimakan. Rasulullah melihat dan Rasulullah tidak melarang. Nah, maknanya ini takrir. Nah, ya. Walaupun Rasulullah tidak ikut makan, ya. Maka kalau itu haram, Rasulullah akan melarang. Berarti Rasulullah tidak melarang, berarti hukumnya halal. Itu dob, tapi bukan biawak, ya. Kalau biawak hukumnya haram, ya. Kemudian sifat. Nah, ini salah satunya sifat ini, ya, atau fi'alnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10, ya, malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadhan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, sehingga Allah mewafatkan beliau. Jadi sampai wafatnya beliau itu ketika menjumpai Ramadan, terutama di 10 hari terakhir beliau selalu iktikaf. Ya. Summa atakafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau pun selepas sepeninggal wafatnya beliau, istri-istri beliau juga iktikaf. Ya. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf pada setiap bulan Ramadan. Asyrata ayyam, 10 hari terakhir. Falamma kana al-amul ladzi qubila fihi, ketika tahun di mana beliau diwafatkan, ya.
i'takafa isyrina yauman, terakhir kali beliau sebelum wafat iktikafnya itu 20 hari. Hikmahnya apa di sini? Ya. Di tahun-tahun sebelumnya 10 hari terakhir. Nah, di akhir beliau mau wafat, ya, beliau iktikafnya 20 hari. Nah, di sini dijelaskan hikmahnya adalah ziyadatu ijtihadin fit ta'ati lidunuwil ajali wa la'allahu akhazahu. Menambah mujahadah, ya, menambah kerekosoan, kesulitan, kesusah payahan, ya, di dalam ketaatan karena sudah dekatnya ajal dan mungkin saja beliau akan wafat, ya. Aidunul ajali kama sarraha bihi khitabuhu li bintihi sayyidati Fatimah radhiyallahu ta'ala anha min mudarasatihi Jibril ma'ahu dzalikal am al-Qur'ana marratain. Nah, di bulan terakhir itu juga beliau tadarus dengan Jibril itu 2 kali. Biasanya 1 kali. Ini dua kali. Fafil hadis, dari penjelasan hadis itu, al-hiddu 'alal ijtihadi fit ta'abbudi wal i'rad anil a'radi dunyawiyah inda khawatimil umri wa sinnil kibri, ya, ay wa sinnil kibari. Jadi dari hadis itu ada motivasi supaya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan mulai mengurangi. I'rad itu berpaling semaknanya. Maknanya kalau bahasa kita gampangnya mengurangi kesibukan dunia. Ya. Kenapa? Karena inda khawatimil umur, sudah di akhir usia, ya. Wasinnil kibari, dan usia yang sudah sepuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti kita itu harus punya planning, punya perencanaan, ya. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita itu punya tanggung jawab untuk membimbing anak-anak kita di usia, ya, remaja, misalkan setelah lulus SD, kemudian kalau dia dimasukkan ke pesantren, ya, usia 20 tahun sudah selesai pesantren, ya, maka kemudian 20 sampai 30 itu harus bagaimana, gitu. 30 sampai 40 bagaimana, 40 sepertiga akhir sampai 60 itu bagaimana, gitu, ya. Karena kalau kita melihat sekarang keadaan-keadaan yang terjadi, ya, anak muda seolah kehilangan arah, ya kan? Nah, hidupnya hanya habis bergadang, paginya tidur sampai siang, sore, dan lain sebagainya. Masa-masa produktif di masa muda hilang, terbuang. Nah, padahal di masa-masa itu adalah masa-masa seorang, ya, dia harus apa? Berusaha untuk menyiapkan kehidupan selanjutnya. Maka berarti kalau kita bagi contoh, misalkan 20 tahun sudah selesai pendidikan, maka kemudian berpikir untuk baik itu berwirausaha, ya, selain kita gembleng agama dan keimanannya, sehingga kalau dia jadi seorang pedagang yang jujur, pedagang yang soleh. Kalau dia jadi seorang ahli bisnis yang jujur, yang soleh. Kalau dia jadi seorang dokter yang jujur, yang soleh. Nah, kalau dia menjadi aparat negara yang jujur dan soleh. Nah, kemudian, ya, bapak-bapak mungkin pernah jumpa dengan dokter, ya,
yang menasehati pasiennya itu, ya, kalau saya pernah jumpa, ya. Jadi ketika jumpa dokter ini, karena dokter yang soleh, itu yang ditanya sholatnya dulu, ya. Nah, bahkan ngasih resep obat itu kepada orang, ya, nanti minum obatnya setelah sholat zuhur, ya, setelah sholat asar, ya. Pasien yang datang diingatkan dulu tentang apa? Tentang perkara agama, sehingga datang ke dokter itu dapat siraman rohani juga, gitu. Ya, kan jarang yang seperti itu. Nah, bagaimana kita didik ke arah sana? Nah, jadi misalkan, ya, 20 sampai 30 itu, nah, masa-masa mereka melaksanakan, ya, ibaratnya persiapan, sampai nanti di usia 40 sudah mulai, ya, mulai fokus lebih banyak akhiratnya daripada dunianya. Kalau sudah 60 ke sana, sudah seharusnya lebih banyak di masjidnya daripada di luarnya. Itulah salah satu fungsi iktikaf, supaya seorang itu lebih merasa mudah, nyaman, senang beribadah di masjid. Maka bapak-bapak kalau jalan-jalan ke Malaysia, ya, di beberapa masjid sering kita jumpai, bukan hanya di Ramadan, sering kita jumpai orang usia 60 tahun, dia sudah, ya, malamnya itu di masjid, ya, punya apa namanya, ya, seperti ada bawa alat untuk istirahat gitu. Terus makannya gimana lain sebagainya. Nah, dia sudah persiapkan jauh hari sebelum itu. Nah, jadi dia sudah punya usaha, yang usahanya dia rintis dari masa muda, kemudian berhasil, akhirnya setelah berhasil usahanya di usia 50 tahun, dia sudah tinggal manage saja. Nah, tinggal melihat, mengontrol dan lain sebagainya. Masa-masanya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, gitu. Nah, itu penting. Sehingga di usia-usia 60 kita itu sudah lebih banyak apanya? Lebih banyak berada di dalam masjid daripada di luar masjid. Nah, itu di sini disebutkan baginda Nabi SAW di akhir usianya, ya, iktikafnya 20 hari. Nah, ini ada motivasi supaya kita itu alal ijtihad fi ta'abbud, bersungguh-sungguh di dalam ibadah, ya, dan mengosongkan diri kita dari perkara-perkara dunia ketika di akhir umur, ya, sehingga waktunya lebih banyak untuk ibadah. Maka dari sekarang, ya, kita manage nih kehidupan kita yang masih 20 tahun, 30 tahun, nah, gitu. Terus selanjutnya, nah, dari itu semua, ya, nantinya kita harapkan, ya, akhir-akhir kehidupan kita itu, ya, kalau kita itu sering berangkat dari rumah ke masjid, pulang ke rumah, ternyata meninggalnya dalam perjalanan antara datang ke masjid dan pulang ke rumah, ya. Itulah kewafatan yang dicemburui, ya. Dan ternyata wafatnya seseorang secara apa? Secara rumus, ya, rumus yang umum, dalam satu qaul disebutkan matan nas ala ma ahya alaih. Seorang itu akan wafat sesuai dengan keadaan dia ketika hidup, ya. Kemudian seorang itu dibangkitkan nanti sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Nah, kita punya cita-cita wafatnya husnul khotimah,
wafatnya sedang baca Al-Quran, wafatnya sedang berzikir, wafatnya sedang sholat, wafatnya sedang berbuat baik, maka berarti kebaikan itu harus dibiasakan. Ya. Bagaimana caranya? Nah, tadi kita manage kehidupan kita. Bagaimana keperluan-keperluan kehidupan kita ini, ya, tidak mengganggu, ya. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun tetap saja, ya, setiap orang mau melakukan amal soleh pasti ada halangan dan rintangannya, ya. Namun kalau kita sudah persiapkan sarananya, maka insya Allah akan lebih mudah. Contoh, seorang anak muda sudah bekerja, dia punya cita-cita ingin pergi haji, maka dari masa muda itulah dia sudah menabung, gitu. Dia persiapan untuk haji, sehingga 10 tahun kemudian bisa haji, ya. 20 tahun kemudian bisa haji, gitu. Dengan apa? Dipersiapkan. Nah, begitu juga kita ingin nanti usia kita 60, kita itu sudah lebih banyak waktunya untuk masjid. Bagaimana caranya? Dari sekarang dipersiapkan, ya. Sebagaimana kita ingin bisa fokus ibadah di bulan Ramadan 30 hari, ya. Bagaimana caranya? 11 bulan itu kita nabung, ya. Setiap hari nabung 10.000 terus, ya. Berarti sebulan 300.000. 300 dikali 10 3 juta. 3.300.000 insya Allah cukup untuk 1 bulan Ramadan, gitu. Harus dipersiapkan, ya. Sehingga usia kita ini, ya, sebagaimana baginda Nabi SAW di akhir-akhir usianya beliau sudah, ya, bahkan bukan hanya di akhir usia, ketika diutus menjadi seorang rasul di usia 40 tahun, beliau itu sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya itu muamalah duniawiyah, ya. Di masa mudanya beliau sudah bermuamalah sebagai seorang pengembala, masa remaja bahkan itu, ya. Kemudian berdagang, kemudian lain sebagainya, bahkan menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, sehingga apa yang dimiliki oleh beliau dengan istri beliau digunakan untuk perjuangan agama sampai habis, ya, milik daripada Sayyidatuna Khadijah dalam perjuangan agama, gitu. Jadi ada persiapan, disiapkan. Begitu juga kita, ya. Allahu Akbar. Nah, inilah pentingnya kita memanage waktu kita. Jangan sampai waktu yang berharga hilang begitu saja. Jadi waktu itu ibarat, ya, dalam perumpamaan diibaratkan seperti batu es, ya. Batu es itu kalau didiamkan saja ya cair, gitu. Hah? Lah iya, dimanfaatkan habis, tidak dimanfaatkan juga, ya. Waktu pun begitu, ya. Waktu digunakan untuk sholat habis, tidak untuk sholat juga habis. Digunakan untuk baca Quran habis, tidak digunakan untuk baca Quran juga habis. Tapi bedanya antara manfaat dan tidak manfaat. Dan waktu kita 1 hari 1 hari 1 malam itu sama 24 jam. Tapi bedanya sama seperti kita punya plastik ukuran 1 kilo, ya. Bapak-bapak dikasih semua plastik ukuran 1 kilo. Nah, nanti itu ada yang mengisi gula 1/4, ada yang mengisi gula 3/4, ada yang mengisi gula
full 1 kilo. Tapi ada juga yang tidak diisi gula, kosong. Nah, sama seperti waktu. Modal kita sehari semalam semuanya sama, 24 jam. Tapi nilai daripada waktu itu adalah tergantung kita hari ini memanfaatkan waktu itu. Maka iktikaf mengajarkan kepada kita untuk memanage waktu kita dan bagaimana kita manage kehidupan akhirat kita ketika kita sekarang di dunia. Jangan untuk hal dunia kita punya jadwal, ya. Untuk hal dunia itu kita punya jadwal, kerja shift 1 minggu ini sampai minggu ini, kerja shift 2 minggu ini sampai minggu ini, 3 minggu ini. Bahkan punya jadwal main tenis hari ini, main sepak bola hari ini misalkan. Ya. Tapi kita nggak pernah punya jadwal, tartibul jadwal, urutan jadwal kehidupan kita 24 jam, bangun tidur apa yang kita kerjakan. Baca Al-Quran jam berapa? Zikir pagi dan petang jam berapa? Ya. Kemudian waktu sholat 5 waktu, sudahkah kita tahu setiap hari? Kemudian waktunya sedekah, dari kita gajian setiap bulan, sudahkah kita jadwalkan? Sudahkah kita tahu orang yang harus kita bantu siapa saja dari keluarga kita? Nah, hal-hal itu kadang kita tidak tulis. Nah, padahal penting, sehingga kalau satu waktu, satu hari, satu malam kita punya jadwal, kita bisa lihat, oh tadi nih sholat qobliyah subuhnya lewat, berarti besok jangan sampai lewat. Oh ini sedekahnya biasanya 5.000, kok nggak bisa sedekah? Kita istighfar, bagaimana besok bisa sedekah? Oh tadi malam sholat tahajudnya misalkan biasanya 8 rakaat, kok ini cuma 2 rakaat, berarti menurun. Berarti besok harus ada penambahan, dan sekarang kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu sehingga amal-amal soleh itu, waktu kita selama 24 jam itu tertata. Sampai ya kita meluangkan waktu makan bersama keluarga saja, itu harus kita atur. Kalau kita di rumah nggak pernah duduk bareng dengan istri, nggak pernah duduk bareng dengan anak makan berjamaah, bagaimana kita mau arahkan mereka sholat berjamaah? Gitu. Ya, bapak-bapak nih, ya semenjak misalkan di luar Ramadan, tuh, kan kadang kita pengantin baru aja romantis, ya. Kalau lagi pengantin baru istri disuapin, nah istri juga nyuapin kita. Lewat 2 bulan udah jalan yang tadinya bersamaan pun udah enggak, udah sana pergi gitu kan. Nah, padahal menjaga itu penting gitu, ya kan. Allahu Akbar. Nah, hal-hal inilah yang penting, yang perlu kemudian. Jadi dengan iktikaf ini bagaimana kedepannya kita semakin cinta dengan masjid, semakin cinta dengan amal soleh. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal, jangan ada cerita ya, baru saja malam 1 Syawal tahajudnya sudah hilang, baca Qur'annya sudah mulai ditutup, dimasukkan lagi ke lemari, selamat tinggal Al-Quran, nanti ketemu lagi 1 tahun kemudian. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana setiap hari kita bisa baca Al-Quran gitu. Jadi nilai-nilai positif daripada kita iktikaf ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu saja mungkin kajian kita pada malam hari ini. Tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan dalam ucapan, tutur kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Silahkan, mungkin ada. Baik, jemaah pusat iktikaf masih layak berduduk Jambe. Tadi kita telah mendengarkan bagaimana jadwal kita
di dunia dan juga jalur kita untuk ke akhirat nanti. Mungkin masih ada yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat saya ini. Masya Allah. Mau tanya Ustaz ini, sedikit dulu ya cerita. Jadi belum lama ini saya kan punya teman saya ini pengajar tahfiz lah di salah satu pondok ya. Baik. Dia ngajak saya ke salah satu pasar, saya nggak usah sebut lah, di Kerawang, masih di Kerawang. Baik. Dia bilang ada teman pondoknya dulu, kakak kelas 1 dengatnya yang udah hafalannya hampir 30 juz. Baik. Tapi katanya hilang jadi nol. Nah, saya diajak tuh. Ya. Ayo kan kita ke sana kan, dia ayo pas saya ke sana saya nyaksiin dengan kepala saya sendiri, ngobrol-ngobrol iya sampai nol ya. Sampai nangis itu. Ya. Nah, pas ditanya sama teman saya Ustaz ini, ente kenapa bisa hilang gitu hamba ini udah hampir 30 juz itu hilang gitu. Kata dia nggak tahu saya juga semenjak saya jadi pengusaha ikan gitu ya anak buahnya banyak itu. Nah saya ingin bertanya, tadi kan dibahas di awal Ustaz kan kaitannya tentang penghafal Qurannya. Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan itu? Apakah karena bisnisnya atau karena niatnya yang nggak kuat atau gimana itu? Itu yang pertama. Yang kedua tadi Ustaz di tengah-tengah membahas tentang jadilah pedagang yang jujur ya. Iya. Nah kebetulan saya juga pedagang Ustaz. Baik. Saya pedagang pestisida ya. Sampai hari ini juga saya menghandle lupa gitu Ustaz, hampir sekitar 8M ya. Itu uang itu tiap hari ada aja gitu. Itu godaan buat saya. Ada hampir 5 tahun terakhir saya selalu punya uang di total bisa sampai 8M. Kalau saya mau curang, saya nggak akan store-in di perusahaan. Karena kemarin teman saya dipecat gara-gara beberapa teman saya karena menggelapkan 3M. Tapi saya sampai detik ini 8M ngeri sedap. Kasih tips ke saya Tad, biar saya tuh bisa menjaga amanahnya perusahaan gitu Tad. Baik, terima kasih Tad. Baik, syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tadi mengenai Al-Quran. Al-Quran itu adalah nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Kalau kita coba survei di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, kadang di awal orang masuk kelas ya, seperti kami dulu masuk angkatan kelas 1 ya, itu jumlahnya hampir 150 orang, tapi selesai di Ma'had Ali kelas 8 itu cuma 10 orang. Jadi memang ada ada pengurangan ya. Maka berarti dipilihnya misalkan dari 120 itu menjadi 10 orang, maka 10 orang itu berarti adalah pilihan Allah. Nah ketika diberikan itu kenikmatan, jangan sampai disia-siakan. Nah begitu juga Al-Quran. Ada orang diberikan hafalan Quran, dalam hadis itu jelas ya. Terus dia merasa nikmat yang diberikan kepada dia berupa Al-Quran itu nggak ada nilainya dibandingkan dengan nikmat dunia. Maka biasanya Allah tegur orang itu dengan apa? Dihilangkannya hafalan tadi ya. Hilangnya hafalan bisa disebabkan karena jarang dimurojaah ya. Yang kedua, memang orang itu sudah merasa nikmat ini tidak besar gitu. Ya. Maka hal itu bukan hanya 1-2 kejadian, banyak sekali orang hafal Quran kemudian hilang hafalannya ya. Pertama, bukan karena bisnisnya sebetulnya kalau dia berdagang tadi, tapi mungkin
Pertama, dia tidak murojaah. Yang kedua, mungkin tadi dia merasa bisnisnya lebih penting dari Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Sehingga akhirnya dia lebih memilih bisnis daripada menjaga hafalan Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh, silahkan. Bahkan itu bisa menjadi satu sabab, kasab untuk berjuang di jalan Allah dengan cara berdagang, ya. Tapi jangan pernah kita ini merasa nikmat dunia itu lebih besar daripada nikmat agama. Itu kuncinya, ya. Bahkan kita beralih bukan hanya kepada Al-Quran, contohnya ilmu agama. Ada orang pesantren mungkin 10 tahun, 20 tahun, ibarat bahasa Sunda nama ngalotok alpiah nage, ya. Tapi kemudian dia merasa, manfaatna pesantren teh ente nggak datangkan duit. Nah, akhirnya dia tinggalkan itu, belajar ilmu-ilmunya itu dia tinggalkan, dia lebih memilih hal-hal dunia tadi, maka biasanya hilang itu, ya. Karena ilmu itu harus dimurojaah, diulang-ulang, baik itu Al-Quran atau ilmu-ilmu dalam bentuk ilmu diniyah atau ilmu-ilmu agama, ya. Maka bagaimana caranya supaya datang lagi? Taubat, ya. Istighfar kepada Allah karena sudah menganggap nikmat dunia lebih besar daripada nikmat agama. Kemudian mulai murojaah lagi, maka insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan Allah masukkan lagi ke dalam hatinya Al-Quran itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, ya, karena memang sehingga enggak main-main pedagang yang jujur itu disebut at-tajir as-saduq al-amin ma'al anbiya wal mursalin bil jannah. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, ya, dan para rasul di surga. Kenapa? Karena punya sifat siddiq, punya sifat benar, jujur dan amanah. Terus bagaimana kita menghadapi tadi? Menghadapi itu maka selalu hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah Maha melihat kita. Dan bergaullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan berteman dengan dia kita itu terbawa, ya, terbawa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Tapi kalau kita berteman, ya, misalkan kita berbisnis, kemudian link pertemanan kita adalah orang-orang, ya, yang mohon maaf sholat saja tidak, sudah itu alamat, ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak menjaga sholatnya, apalagi meninggalkan sholatnya 5 waktu, kok dijadikan teman dekat, bahaya, ya. Kenapa? Karena Allah saja dia hianati, apalagi sesama manusia. Nah, justru ketika kita menjadi seorang pedagang harusnya kita bisa, ya, makanya kalau orang beriman itu, ya, orang mukmin berdagang itu bukan hanya sekedar berpikir untung dan rugi, karena untung dan rugi itu bonus, ya. Karena berapa banyak orang yang buka usaha rencananya sudah matang dilaksanakan tapi ternyata apa? Rugi. Ada juga orang yang usahanya, ya, kalau dibilang ya apa adanya gitu misalkan, tapi ternyata keuntungannya besar. Nah, karena itu termasuk min abwabir rizki, termasuk bab tentang masalah rizki. Karena masalah rizki itu fi qadarin ma'lum, sudah ditentukan takarannya oleh Allah Ta'ala, gak pernah akan bisa tertukar. Nah, bahkan
orang maksiat saja rizkinya nggak dikurangi oleh Allah, ya. Tetapi yang dikurangi adalah keberkahannya. Nah, maka ketika kita jadi seorang pedagang, tujuannya apa? Yang pertama adalah tolabu rizkil halal, mencari rezeki yang halal. Yang kedua adalah ibadah, karena ibadah kita berdagang dengan benar, menjalankan hukum-hukum Allah, itu adalah ibadah. Capeknya, lelahnya, keluar keringatnya, tetesan keringatnya menggugurkan dosa-dosa. Nah, gitu. Sehingga kalau kita berdagang di pasar, tujuannya menjalankan hukum-hukum Allah, maka nanti pasar yang tadinya masjidnya kosong, nggak ada orang sholat berjamaah, itu akan menjadi masjid yang ramai. Kenapa? Karena kita bukan hanya berdagang, tapi juga mengajak pedagang-pedagang lain untuk sholat berjamaah. Bahkan mungkin di pasar-pasar itu nanti akan ada kajian-kajian. Bahkan sekarang alhamdulillah di beberapa tempat-tempat di pasar-pasar, masjidnya itu sudah hidup berjamaah 5 waktu, bahkan ada kajian mingguannya, ya. Kenapa? Karena tadi ada pedagang yang dia orientasinya bukan hanya sekedar untung, tapi bagaimana saya bisa mengajak teman-teman saya untuk taat kepada Allah, gitu. Karena sesungguhnya kita semua ini adalah ad-da'i ilallah, orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut tadi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, adakah orang yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala? Tidak ada, ya. Maka kita semua ini adalah ad-da'i. Ini jangan dipahami da'i itu naik panggung ceramah, hanya itu da'i, tidak. Justru kita semua ini adalah da'i, ya, orang yang mengajak diri kita dan orang lain untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, saya nggak bisa ceramah. Memangnya da'i harus bisa ceramah saja? Ya. Berapa banyak orang yang terkesan bukan dengan ucapan, tetapi ketika kita di pasar, di sawah, di mana misalkan kita bawa makanan, kita bawa kopi, ngobrol dengan seorang petani karena sama-sama petani. Nah, setiap hari kita kasih kopi dia, setiap hari dia kasih makan dia. Pas waktu sholat kita pergi, Pak, punten, saya mau sholat dulu. Akhirnya dia, ternyata akhlak orang yang sholat itu baik, ya. Dia selalu ngasih makan, ngasih minum, kemudian dia jaga sholat. Berarti orang yang sholat itu punya akhlak baik. Maka akhirnya orang yang tadi, dan itu waktunya nggak sehari 2 hari, mungkin dilakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk mengajak orang kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya yang tadinya nggak sholat, malu, saya mau sholat. Nah, akhirnya mulai. Akhirnya sesama petani dari 1, 2, 3, akhirnya di sawah ada musola, sehingga akhirnya semua petani melaksanakan sholat. Itulah fungsi kita, selain beribadah kepada Allah, tapi kita juga punya fungsi sebagai pelanjut dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang tidak bisa bicara, ya, tapi dengan isyarat dia mengajak orang sholat. Akhirnya orang yang diajak sholat mau, ya. Nah itu. Jadi da'i itu jangan dipahami hanya sekedar bisa bicara, tidak, ya. Jadi kita semua adalah da'i. Apa potensi yang ada pada diri kita? Saya seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang menjalankan hukum Allah Ta'ala, mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah, sehingga nanti di pasar-pasar, masjid-masjidnya makmur. Kalau kita seorang petani, maka jadilah petani yang mengajak kepada Allah, sehingga petani-petani yang ada itu mau ibadah kepada Allah Ta'ala, gitu. Kalau kita seorang pegawai kantor, bukan hanya kerja di kantor, tapi kita punya tanggung jawab mengajak teman-teman kita di kantor
untuk sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti kantor kita menjadi kantor yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah, itu penting ya. Jadi jangan kita itu punya sifat guslah masing-masing gitu. Kalau kita masing-masing, nanti kita yang tergerus. Mohon maaf, misalkan 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, yang terjadi adalah ketika orang tidak puasa, maka dia malu. Karena uzur pun dia malu makan minum di luar. Dia akan makan minum di dalam rumah. Nah, tapi karena kemudian ada yang mencoba makan di luar, orang yang solehnya nggak mau menegur. Nah, akhirnya lama-kelamaan tambah 1 yang makannya, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Akhirnya orang soleh nggak bisa menegur orang yang salah. Bahkan yang jadi masalah hari ini adalah orang soleh malu untuk mengatakan saya puasa. Ya. Justru yang tidak puasa itu apa? Mengatakan saya tidak puasa. Kenapa itu? Karena ada pembiaran. Borok yang kecil dibiarkan sehingga akhirnya menjadi borok yang besar. Mungkin 30 tahun lalu, kalau ada perjaka dengan gadis, dia jalan di satu kampung, belum menikah, maka akan ditegur. Malu. Ya kan? Kenapa? Karena belum menikah. Tapi kemudian, ya, karena tidak ditegur, lama-lama akhirnya banyak pergaulan bebas. Nah, akhirnya yang soleh pun malu untuk menegur orang yang maksiat. Kenapa? Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkarnya tidak dijalankan. Maka jangan sampai kejadian itu terjadi. Maka berarti kita semua punya tanggung jawab untuk sama-sama bekerja sama untuk menjadikan diri kita, saudara-saudara muslim kita, semuanya sebagai hamba-hamba Allah, orang-orang yang menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya, itu penting. Ya, itu saja mungkin. Ada lagi? Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, kita tutup untuk Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Ustaz. Selama ini yang kita sering dengar, perhatikan bahwa setiap Ramadan kita itu dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan saja. Baik. Tetapi kira-kira apa hikmahnya, Ustaz? Ya. Karena justru yang siang itu kadang-kadang jalan disinggung, tetapi kita dianjurkan selalu menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam beberapa penjelasan hadis dijelaskan as-sawmu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi seorang hamba. Sehingga nanti puasa itu akan mengatakan di mahkamah Allah Ta'ala, akan mengatakan Rabbi inni mana'atuhu ta'ama wa syarab fasyafi'hu lahu. Ya Allah, makan dan minum telah menahan dirinya, puasa telah menahan dirinya dari makan dan minum, maka berikanlah syafaat sebab aku ya Allah, kata puasa. Ya. Maka akhirnya Allah memberikan syafaat puasa untuk membela orang yang melakukan puasa. Nah, kemudian Al-Qur'an itu dia akan berkata Rabbi inni mana'atuhu, ya, mana'atuhun nauma, ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur, gitu. Maka fasyafi'ni lahu, maka berikanlah syafaat untukku baginya.
maka Allah memberikan syafaat bagi Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maknanya dari dua perkara ini memang di siang hari ibadahnya adalah puasa, malam hari ibadahnya adalah Al-Quran gitu. Maka kenapa di Ramadan itu ya ahyal lail, menghidupkan malam adalah dengan biqiraatil Quran ya. Makanya sebetulnya tarawih itu adalah apa? Membaca Al-Quran. Kalaulah bisa sebetulnya setiap malam itu jadi imam membaca, makmum menyimak, sehingga 1 bulan setiap malam 1 juz, 1 bulan khatam 30 juz. Itu sebetulnya ya. Nah cuma karena keterbatasan akhirnya ya diringkas, maknanya cukuplah dari Al-Hakumut sampai An-Nas gitu ya. Tapi sebaiknya itu tadi, malam itu adalah dengan Al-Quran ya. Karena jadi ibadah malamnya itu, sholat malamnya itu, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, maka pahala orang yang membaca Al-Quran dalam sholat ya itu lebih tinggi daripada orang yang membaca Al-Quran di luar sholat ya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran di dalam sholat pahalanya 100, kalau di luar sholat dengan bersuci tentunya 50 ya. Kalau membaca tapi tanpa wudhu ya, itu pahalanya berapa? Pahalanya 10. Kalau hanya mendengarkan pahalanya 1 gitu. Walaupun kita tidak mempersoalkan masalah pahala, tapi tetap al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan kesulitan yang dihadapi ya. Makanya kalau kita punya hafalan misalkan Al-Quran ya, dibacanya itu ya di waktu malam, maka disebutkan orang yang menghafal Al-Quran kemudian malamnya dia membaca Al-Quran, kamasali jirabin, sebagaimana satu wadah yang dalamnya fihi miskun, di dalamnya itu ada minyak wangi, maftuhun, terbuka gitu, tafuhu rihuhu kullamakan, sehingga wewangian itu tercium harumnya sampai ke seluruh tempat. Tapi kalau hafiz Al-Quran malamnya dia tidak bangun, kamasali jirabin, sebagaimana satu wadah yang di dalamnya ada minyak wangi tapi tertutup, sehingga tidak bisa apa? Memberikan manfaat sebagaimana manfaat minyak wangi itu. Itu maknanya, berarti menghidupkan malam tadi hikmahnya adalah untuk mentadabburi Al-Quran, baik dengan membaca kemudian menghayati daripada Al-Quran gitu ya.